Oh, itu Pancasilanya diganti aja, Pancasila Piagam Jakarta, supaya jangan pertumpahan darah. Penegakan hukum di negeri Pancasila harus tegak setegak-tegaknya. Dan orang Islam berusaha supaya kita takut, supaya seperti itu. Inilah yang bisa mengangkat harkat martabat bangsa untuk bisa maju. Masalah mengalah, yang penting jalanin dulu hukumnya seperti apa. Kita tahu bangsa ini masih mengalami krisis moral. Baru kamu bicara mengalah. Tapi kalau hukumnya itu belum dijalanin, terus kamu mundur, ya berarti kamu lemah. Sebenarnya kalau menurut saya, ya, what next? Oh, itu Pancasilanya diganti aja, Pancasila Piagam Jakarta, supaya jangan pertumpahan darah. Cenderung sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Pastor Tewu ya. Masalahnya bukan itu, karena gereja selalu disuruh mengalah dan kita mengalah, tetapi kalau kita mengalah untuk satu hal, bukan karena sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di Reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Bisa kumpul-kumpul kan bisa di Zoom, daripada pertumpahan darah. Udah nggak usah bikin gereja, bikin Zoom saja, gereja YouTube, gereja Zoom, supaya jangan pertumpahan darah. Kan jawabannya gitu nanti kan. Oh, itu Pancasilanya diganti aja, Pancasila Piagam Jakarta, supaya jangan pertumpahan darah. Dikit-dikit jawabannya supaya jangan pertumpahan darah. Itulah framing dari Islam, dan orang Islam berusaha supaya kita takut, supaya seperti itu. Dan kalau kita ikutin, kita nanti selamanya akan takut. Jadi saya setuju dengan GKI Yasmin. Saya yakin tidak ada motif-motif yang lain dalam GKI. Nggak ada untungnya. Untungnya apa? Nggak ada. Capek, iya. Ego, nggak juga. Mereka sudah terlalu lama. Mereka nunggu sampai berapa tahun itu mereka ya. Di pingpong sama wali kota sebelumnya, sama Bima Arya, ya kan, dijanjiin macam-macam. Nah, masalahnya bukan itu. Karena gereja selalu disuruh mengalah dan kita mengalah. Tetapi kalau kita mengalah untuk satu hal, bukan karena ya udah geser. Tapi ini hukumnya sudah ada, kecuali hukumnya belum ada. Kalau hukumnya belum ada, oke, ngalah. Tapi ini hukum sudah turun, sudah ingkar, disuruh ngalah, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Saya udah pernah bilang, Anda jangan, ya, Anda punya hak, ya. Misalnya kita punya hak, saudara ada pembunuhan, itu dibunuh, ya kan? Itu memang harus proses hukum. Udah deh ya, nggak usah dihukum ya. Nanti kamu saya kasih permen Mentos, 1 grosin, 1 lusin kasih Mentos. Udah, yang penting kan sudah kasih permen kan. Oh, tapi yang mati ini bagaimana? Ya kan sudah saya kasih permen, ngalah lah supaya jangan ada yang mati lagi. Wah, itu udah ruwet lagi tuh Pak. Nah, itu tugas gereja kita adalah untuk teriak dengan lantang Pak. Nggak bisa kompromi-kompromi yang seperti itu Pak. Kalau gereja berkompromi, maka dia bukan gereja lagi Pak. Dia bukan gereja lagi. Berarti dia cuma mau ibadah doang dong. Terus ibadah itu buat apa? Kita mau ngajari jemaat apa? Kalau cuma mau ibadah doang, hukum tidak ditekan, nanti jemaat. Oke, saudara, kalau hukum sudah berkata begitu, ya ternyata kenyataan yang lain, kalian mengalah ya, daripada pertumpahan darah. Jawabannya kan begitu. Ya, itu dari saya begitu ya, teman-teman. Jadi, jangan takut, teriakan. Bukan Anda mau keras-kerasan membunuh, tidak ada perintah untuk membunuh. Perintah di sini adalah berdiakonia. Tetapi kita harus ngomong, kalau yang salah itu salah. Jangan dikompromikan. Nggak boleh kompromi dengan kebenaran ya. Nggak boleh harga mati kebenaran itu. Tali sifat, tegak lurus. Nggak boleh kamu kompromikan. Hukum bilang apa? Patuhin dulu. Masalah mengalah, yang penting jalanin dulu hukumnya seperti apa. Baru kamu bicara mengalah. Tapi kalau hukumnya itu belum dijalanin, terus kamu mundur, ya berarti kamu lemah. Itu ya. Oke, kita lanjut dulu Pak Tambunan. Silakan Pak Tambunan. Baik, salam Bapak Paul. Shalom. Tuhan memberkati. Saya setuju 1000%. Prinsip penegakan hukum di negeri Pancasila harus tegak setegak-tegaknya. Hukum adalah panglima. Pelanggaran dan pengkhianatan terhadap hukum dan keadilan itu tidak dibenarkan. Prinsip ini harus ditegakkan oleh orang-orang beriman, orang-orang cerdas, dan berintegritas tinggi. Apapun resikonya, tidak boleh ada tawar-menawar.
soal kebenaran dan penegakan hukum. Semestinya rombongan para nabi Pancasila harus satu dalam sikap dan tekadnya. Kita tahu bangsa ini masih mengalami krisis moral, mentalitas, ideologi, disiplin, dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan bangsa kita masih berkutat, terjerumus dalam permasalahan yang sama. Selalu jatuh pada lubang yang sama. Sementara keledai tidak mau jatuh pada lubang yang sama. Ini artinya apa? Bangsa ini apakah lebih bodoh dari keledai atau apa? Ini silakan dijawab. Karena sampai hari ini bangsa ini tidak pernah beranjak. Ya, masalahnya yang terkait dengan Pancagatra, ideologi, politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan tidak pernah beranjak. Tidak ada satupun permasalahan di bangsa ini yang selesai. Nah, kita sebenarnya tidak membutuhkan pemimpin agamawan, pemimpin ilmuwan, pemimpin hartawan. Tetapi kita butuh kepemimpinan atau pemimpin yang berkarakter Pancasila dan berjiwa nasionalis keindonesiaan. Inilah yang bisa mengangkat harkat martabat bangsa untuk bisa maju. Ya, coba. Sampai hari ini saya melihat bahwa untuk mengatasi masalah harus ada perintah. Harus ada perintah. Masalah pungli saja harus presiden turun tangan. Presiden harus telepon Kapolri. Ini memalukan. Ya, untuk apa kita jabatan tinggi, pangkat tinggi? Masalah premanisme, pemalakan, puluhan tahun tidak bisa diselesaikan. Apalagi yang terkait masalah radikalisme keagamaan, khilafaisme, terorisme, intoleransi. Apalagi itu. Jadi sekali lagi saya mau katakan tidak ada kompromi tentang penegakan hukum. Yang dikatakan nanti ada konflik berdarah-darah, itu omong kosong. Omong kosong semuanya itu. Ini orang Kristen ditakut-takuti, goblok. Ya, goblok benar. Tolol. Harus pakai hikmat. Kita itu sebagai anak-anak Tuhan harus teguh, firm di dalam menegakkan kebenaran keadilan. Tidak boleh digeser dengan pandangan-pandangan manusia duniawi. Jadi saya mengharapkan kita ini harus berhikmat, harus kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki. Negara ini hanya bisa maju kalau Pancasila, Undang-Undang 45, kebinekaan dan keadilan sosial ditegakkan setegak-tegaknya tanpa ada kompromi. Saya mau katakan bahwa SKB menteri atau 2 menteri itu dijadikan legalitas formal untuk menghambat pembangunan gereja. Itu jelas menjadi sarana legal. Kemudian keberadaan FKUB itu omong kosong semua. Kenapa? Yang berlaku logika mayoritas. Kalau mayoritas tidak setuju, biar 90 orang pun yang sudah memenuhi syarat untuk bangun gereja tidak akan dibangun-bangun. Jadi GKI Yasmin harus tetap bertahan di tempat yang semula. Karena keputusan Mahkamah Agung itu tidak merubah tempat, tidak merubah lokasi. Nah, ini Presiden Jokowi satu saja dia tidak sanggup bertindak ya untuk mendirikan kembali eksisnya GKI Yasmin. Saya pribadi meragukan integritasnya. Sudah meragukan 6 tahun saya mendukung dia. Ya, sekarang saya meragukan integritas dia, termasuk integritas para elit-elit dan para pemimpin yang lain yang tidak menegakkan Pancasila, yang tidak menegakkan Undang-Undang 45, yang tidak menegakkan kebinekaan, yang tidak menegakkan keadilan sosial. Mereka-mereka ini tidak patut disebut pemimpin yang berintegritas. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Iya, lanjut. Ini Pak Jakarta Sihol terlewat nih, Pak Jakarta Sihol ini. Baik, selamat malam Pak Paul, selamat malam semua teman-teman. Menarik ya, dari awal saya ikutin ya. Sebenarnya kalau menurut saya, ya, what next?
apa yang harus kita lakukan? Kita teriak-teriak terus? Oke, fine. Kita teriak-teriak terus. Ya. Tapi apa sih sebenarnya tujuan kita ini? Ya. Jadi saya bukan masalah kompromi, bukan masalah apa. Saya cenderung sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Pastor Tewu ya. Cuman masalahnya sekarang ya, sejauh mana ya kita ini harus berdamai dengan kondisi yang ada. Berdamai ya, saya bilang bukan kompromi, tapi berdamai dengan kondisi yang ada. Saya ingin sebenarnya Pak Paul sekali-sekali kalau kita perhatikan ya, kenapa konflik masalah rumah ibadah ini sangat keras antara kita dengan teman-teman Muslim. Kenapa tidak sekeras katakanlah teman-teman Hindu dengan Muslim atau Buddha dengan Muslim. Nah, jadi banyak ya seperti tadi Pak Tambunan ya. Oke, fine. Terus apa? Selanjutnya mau apa? Mau kita bubarkan? Atau seperti yang Pak Tobing bilang, masing-masing berdiri di negara sendiri. Ya. Atau memang kita mau tetap mempertahankan NKRI. Nah, kalau mempertahankan NKRI, terus kita mau teriak-teriak terus tanpa ada jalan solusi. Ya. Saya juga kadang-kadang bingung juga nih gimana penyelesaiannya. Tapi oke lah. Menurut saya ya, apa yang harus kita lakukan adalah kita berdamailah dengan kondisi yang ada. Berdamai bukan berarti kompromi. Nah, terkait dengan hal-hal yang tadi disampaikan ya, kalau saya lihat ya, tadi Pak siapa tuh, yang dari Amerika ya, Beta Maluku ya. Kalau dibilang apa sih negara kita korupsi segala macam, sebenarnya ya, dalam konteks yang sesuai dengan tugas pekerjaan saya sekarang ya, salah satu ya yang kita lakukan adalah kita berupaya menghilangkan korupsi itu 2 ya. Pembatasan transaksi tunai itu sedang kita susun rancangan undang-undangnya. Kita dalam arti ada beberapa instansi ya. Kemudian juga pembuktian terbalik. Ini pun sangat susah. Pembatasan transaksi tunai itu sudah dilakukan waktu zaman Pak Ahok jadi gubernur DKI. Di DKI itu transaksi di atas 10 juta itu harus melalui non tunai ya. Nah, ini kita mau kembangkan sehingga satu undang-undang itu bisa ada sebagaimana di Eropa, di Amerika orang nggak bisa datang beli mobil harga 10.000 pound, 10.000 euro, nggak bisa di Eropa itu datang bawa uang cash 10.000 saya mau beli mobil, nggak bisa, harus transaksi non tunai. Jadi intinya maksud saya kita ini harus step by step dan kadang-kadang sebagai umat Kristen kan kita juga harus berdamai dengan kondisi kita. Karena kalau kita memang keras terus ya mau ngapain gitu kan. Nah, saya terkait dengan gereja ya. Saya setuju kalau ada class action, tapi mungkin sebelum class action kita pilah-pilah apa masalahnya. Katakanlah kalau masalahnya ada IMB ya, sudah ada IMB tapi nggak boleh ya kita ajukan katakanlah melalui PT-UN ya, melalui PT-UN. Terus kalau misalnya ada gangguan segala macam ya gerejanya berani dong untuk mengadukan ke aparat kepolisian sehingga bisa diambil satu tindakan pengamanan. Nah terus untuk teman-teman yang di luar negeri seperti apa ya? Kan ada Pak Paul, ada Beta Maluku, ada Pak Robert ya. Saya rasa bisa kita upayakan teman-teman di luar negeri gunakanlah channel-channel. Saya nggak tahu ya, mungkin kayak seperti di Amerika atau di Eropa kan pasti ada lah ya organisasi-organisasi apa semacam HAM, organisasi gereja, bisa melalui pemerintah Uni Eropa, ataupun pemerintah Amerika, ataupun senatornya, atau apapun lah yang menekan melalui lobby-lobby politik. Jadi memang kita, menurut saya, harus segala macam kita upayakan. Tapi perlu kita berdamai dengan kondisi yang ada. Berdamai tidak harus berarti kompromi, tapi berdamai tentu ada tujuan yang lebih besar lagi. Itu mungkin dari saya, Pak Paul. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.